kalau menurut saya namanya hidup dan mati itu kan di tangan Allah. Kamu bilang kamu nggak tahu soal Ko Apek sudah beristri. Itu bukan karena kamu nggak tahu, tapi karena emang kamunya aja menutup mata dan telinga untuk menerima kenyataan, fitnah atau fakta. Saya tuh waktu itu lagi sakit, udah seminggu kena flu. Udah ketakutan tadi malam mesti nyanyi, tapi gara-gara insiden aku sembuh sama sekali. Gara-gara, sorry ya, si Mark giniin kita. Assalamualaikum, selamat hari Kamis semuanya. Di hari yang cerah ceria ini, saya Kak Rose juga cerah ceria dong, menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana juga menemani kita hari ini. Bersama bintang tamu kita ada beberapa yang akan kita ajak ngobrol. Tapi kita ke pojokan dulu yuk. Apa sih yang menjadi sorotan kita hari ini di pojokan? Dan juga apa komentar-komentar yang lagi panas sekali. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi ramai tentunya itu yang terjadi kemarin ya. Sebenarnya pada saat kita syuting sih kita udah kemarin live ya. Kita udah tahu sih mendengar berita bahwa Amarzoni ditangkap lagi untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba. Jadi yang barang buktinya pasti ada sabu, ada ganja juga gitu ya. Nah seperti apa reaksinya Irish Bella hari ini, dia posting sesuatu. Juga ayahnya Irish Bella juga posting sesuatu dan melike salah satu komentar netizen sehingga kita agak menguak sedikit, itu ada kisah-kisah lain di belakangnya. Coba kita lihat dulu seperti apa video detik-detik penangkapannya Amarzoni untuk yang ketiga kalinya. Berikut ini. Oke, nah ini pada saat ketangkap ini Irish Bellanya prihatin katanya. Oke, kita lihat dulu, kita pernah wawancara, sebenarnya kita pernah wawancara Amarzoni ya di tahun 2017 pada saat dia tertangkap untuk pertama kalinya gitu ya. Ini kan emang Amarzoni ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya, dia sempat juga posting-posting galau juga karena juga menghadapi tuntutan gugatan perceraian dari Irish Bella ya. Ini postingannya, Irish Bella akui prihatin. Dah. Ya itu ya pasti prihatin lah ya gitu. Coba kita langsung ke ada kan ini ya tayangan kita ya tentang yang Amarzoni waktu ketangkap pertama kali sih dia juga nyesel-nyesel gitu ya. Dan dia bilang ke depannya pada tahun itu 2017 harapannya dia bisa merubah beberapa sikap-sikap dia gitu. Salah satunya adalah sikap yang dia ngerasa dia kayak bayi gitu, selalu pengen dimengerti, susah untuk mengerti orang, terus habis gitu juga emosian, moody, dan juga ada satu lagi yang dia bilang adalah dia itu tidak bisa membedakan gitu ya mana yang benar gitu atau gimana sih, coba kita lihat deh. Cuplikannya tayangannya berikut ini. Gue maafin semua tingkah lo waktu dulu. Dan gue gak mau lo yang lama itu akan balik lagi ke gue. Lo yang kayak gimana tuh? Iya, lo yang dulu. Ya itu? Ya dulu banyak lah ya, itu kan penyebab dari ya lingkungan dan ini semua jadi membuat tingkah lakunya, terus juga dari karakternya itu jadi berubah gitu, bukan Amar yang sebenarnya dulu gitu loh, yang dulu gitu. Jadi Amar yang waktu itu tuh sempat berubah dari Amar yang dulu? Kayaknya sempat berubah sih itu. Apa? Dan saya mengaku itu. Apa aja contoh? Ya banyak ya. Lebih sombong? Tingkah laku sih enggak, itu sih mood swing. Mood swing. Terus big baby. Big gitu. baby. Iya, jadi kayak ya maunya dimengerti tapi dia nggak mau mengerti lah, seperti itulah. Jadi, apalagi? Banyak sih sebenarnya. Coba satu lagi. Swing apalagi? Apa ya? Nggak bisa membedakan gitu loh, membedakan yang hal yang menurut dia itu benar aja.
Itu harapannya di tahun 2017 ya. Ternyata dia masih di tahun 2023 ini masih terus bergumul dengan perjuangannya itu untuk bisa lepas dari narkoba. Ya, mudah-mudahan kalau Amar Sony nonton lagi dia inget-inget lagi tuh janjinya apa ya. Emang Amar Sony dulu ganteng banget ya. Ini postingannya, itu juga ada statementnya dari pengacaranya. Pengacaranya perceraian Irish Bella waktu ditanya juga menjawab bahwa ya prihatin, tapi memang pasal mengenai Amar Sony terkena narkoba itu juga menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Jadi itu justru semakin menguatkan juga untuk alasan perceraiannya gitu ya. Nah, sementara Irish Bella sendiri juga nggak tahu seperti apa sepak terjangnya Amar Sony karena memang tinggalnya sudah terpisah. Ini postingannya Irish Bella, coba kita lihat bunyinya ya. Jadikanlah sholat, baca Quran sebagai healing terbaikmu dalam melupakan semua masalah. Begitu. Ya, ini sih barangkali juga quote ini untuk mengingatkan diri sendiri ataupun kalau Amar Sony juga baca ya gitu ya. Ya bisa menguatkan Amar Sony juga. Postingannya ayahnya Irish Bella juga menarik gitu ya. Dia posting bersama anak-anaknya waktu masih kecil-kecil ya. Tulisannya adalah Bali 18 years ago gitu. Nah, ini yang menarik adalah ada komentar netizen yang kemudian di-like sama bapaknya Irish Bella ya. It was indeed the right decision to part with this human death penalty for drugs katanya. Itu ya. Ya itu feeling orang tua tidak akan pernah salah. Proud of you papa, selalu mendukung apapun keputusan anakmu. Stay strong Iris Air dan Amala, we love you gitu ya. Dukungan orang tua lah pasti buat anak-anaknya gitu ya. Komentar netizen yang lain coba kita baca. Dah, bukan ngebela dia atau apa, aku tahu dia salah banget dan salah banget. Mungkin dia seperti ini karena dia frustasi kehilangan anak istrinya. Dia ngerasa diri dia nggak berguna lagi, dia ngerasa diri dia itu apa ya, kayak ya kehilangan arah aja, kehilangan iman juga. Jadi daripada dia hilang arah dan dia jadi gila, mendingan kecemplung lagi di penjara, dibina lagi, diarahin lagi. Yang berikutnya, ini orang sebenarnya punya masalah psikologi yang berat juga buat orang-orang baik terdekatnya yang berusaha untuk mengembalikan dia ke track yang benar. Harus ada tekad kuat dari dirinya sendiri. Kasihan, kita doakan aja daripada ngebully, seriously gitu. Ini banyak juga ya memang butuh pertolongan ya orang-orang. Dan memang kalau dia bilang di awal-awal di tahun 2017 dia bilang mungkin karena pengaruh lingkungan juga dia harus memilih lingkungan yang lebih baik gitu buat dirinya. Oke, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Ayu Soraya. Ini Ayu Soraya ini adalah mantan istri Ko Apek. Udah resmi bercerai di bulan Desember ini tanggal 13 kemarin ya, udah ketok palu ya. Apa rencananya ke depan dan benarkah bahwa dia itu berniat untuk damai asas gugatan dari pihak Dinar Kendi, yaitu gugatannya tentang UU ITE gitu ya. Kenapa dia mau cabut gugatan? Apakah karena dia takut dengan ancaman-ancaman? Kita lihat dulu profilnya Ayu Soraya berikut ini. Ayu Soraya, perempuan asal Jambi kelahiran 1993 ini September lalu membongkar isu perselingkuhan suaminya Ko Apex dengan Dinar Kendi. Hingga 21 September kemarin, Ayu resmi menggugat cerai Ko Apex. 28 September, Ayu memposting rekaman video call suaminya bersama Dinar, dan Oktober kemarin Ayu dilaporkan pengacara Dinar atas tudingan Undang-Undang ITE karena menyebarkan konten asusila. Hingga 11 Desember kemarin, Ayu diperiksa dan mengklarifikasi video itu hanya bukti dugaan perselingkuhan, bukan konten pornografi. Perempuan yang menikah dengan Ko Apex pada 2011 dan dikaruniai 2 anak ini 12 Desember kemarin resmi bercerai dengan Ko Apex, dan hak asuh anak jatuh ke tangannya dengan nafkah senilai 50 juta rupiah untuk kedua anak hingga meminta semua aset jatuh ke tangannya. Benarkah Ayu ingin berdamai dengan Dinar lantaran menonton Dinar manggung? Dan apa tanggapan Ayu melihat Dinar dan mantan suaminya go public hingga pada Oktober lalu umroh bersama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ayu Soraya. Ini, aduh, Ko Apek nih jadi terkenal banget ya sekarang ya. Ini adalah mantan istri Ko Apek. Dulu sempat yang curhat juga, dia kesel karena merasa pada saat masih menikah dengan Ko Apek, diduga Ko Apek ini ada hubungan dengan Dinar Kendi begitu ya, dan akhirnya jadi rame dan akhirnya kamu juga mengajukan gugatan perceraian. Ya, nah, ini yang menarik juga, kamu tuh sempat kemarin itu datang pada saat Dinar Kendi lagi show. Terus kamu video itu kenapa sih, ada apa? Pengen jumpa. Pengen jumpa. Aku kan dia kan ada ngomong statement kan, Mbak jumpa aku katanya kan. Dan itu tuh dia nggak ada nge-DM seperti itu. Jadi pas dia ngomong kayak itu, oke lah coba-coba mau jumpa karena posisinya aku juga sudah legowo ya, nggak ada
kayak nggak terjadi masalah apa-apa. Udah putusan tuh ya? Udah putusan, udah sehari sebelum ketok palu itu. Sehari sebelum ketok palu. Aku pergi ke klub itu, aku ngomong sama asistennya si Ajay. Jay, kakak mau ketemu dong sama Dinar. Kok kamu bisa tahu Ajay? Tahu dong, Ajay kan beberapa kali aku DM dan responnya baik sih. Nggak pernah berseteru sama Ajay, nggak pernah. Aku DM, Jay kakak mau ketemu sama Dinar. Jadi berarti Ajay tahu ya kalau kamu mau datang ya? Tahu. Aku mau ngobrol sama Dinar. Iya dan kak nanti aku sampaikan sama Teteh katanya kan. Tapi aku tunggu-tunggu nggak ada sampai dia turun. Berarti dia nggak mau ketemu aku kan? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya kamu kalau mau ketemu sama dia tuh mau ngapain? Aku mau tanya aja dia maunya apa. Dia maunya aku tuh gimana gitu kan? Capek loh debat-debat di sosmed atau apa ya kan maunya. Dia nggak minta maaf juga nggak apa-apa. Yang penting aku tuh jelas mau dia tuh maunya apa sama aku. Kenapa kamu bertanya dia maunya apa? Tapi dia tuh di sosial media atau apa, dia kan selalu menyudutkan kalau dia tuh nggak salah, dia nggak tahu. Maksud aku kita di sini sama-sama salah, turunin ego lah. Ini kan udah lama juga masalahnya kan. Turunin ego, mau kamu seperti apa, mau aku seperti apa. Damai lah intinya. Kamu berharap udah lagi nggak ribut-ribut di sosial media. Tapi lagi. Kamu masih ada tuh ajuan gugatan, dugaan apa perbuatan perzinahan masih jalan? Masih jalan sih di Jambi. Aku juga dilaporkan kan sama dia. Oh iya. Jadi dua-duanya ada pegang laporan ya? Ada laporan. Jadi kalau misalnya berdamaian apa? Dua-duanya mau dicabut? Iya nanti kalau aku pulang ke Jambi, maksud aku hari Senin aku cabut laporan, dia pun di Jakarta cabut laporan. Maunya gitu, damai aja lah. Oke. Jadi itu yang sebenarnya kamu ya udah capek. Aku juga udah WA dia kemarin. Terus kemarin aku udah WA dibalas? Minta maaf sebagai waktu itu aku kan masih istri saya. Masih istri sah. Pas lihat dia video call itu aku sedikit gemetaran. Ditambah lagi ada DM dia yang bilang, gimana tuh ada bukti nggak gitu. Jadi aku merasa kayak satu tantangan. Jadi aku suruh media untuk meng-up video itu. Aku dan udah minta maaf sama dia berbagai statement sampai akhir. Terus WA aku tuh di screenshotnya dikirimnya sama mantan suami. Sehingga suami bilang ngapain lo minta maaf? Masalah ini pasti selesai. Gitu. Aku bilang ya aku di sini aku mengakui aku salah. Dalam arti kata salahnya itu sudah emosi sehingga membuat dia seperti itu. Terus aku bilang Dinar aku ini bukan mengemis sama kamu. Tetapi meminta jalan keluar. Mau kamu seperti apa, tapi nggak direspon. Kenapa mantan kamu bilang kenapa minta maaf? Kenapa responnya seperti itu? Sebenarnya mantan suami ini masih punya etikat baik. Dia berharap kita itu sama-sama minta maaf. Jangan aku aja yang minta maaf. Karena di sini walaupun aku korban kehilangan rumah tangga ya kan, dia maunya Dinar juga mengakui kesalahan dia sama aku. Dia maunya masuk mantan kamu juga. Apa kesalahannya? Menurut mantan kamu kesalahan Dinar apa? Ya itulah mungkin menjadi orang ketiga. Terus mantan kamu nggak salah? Salah juga lah. Itu udah minta maaf belum? Itu. Udah minta maaf terus dia. Oh, udah minta maaf terus. Oh, gitu ya. Oh, jadi intinya cuma itu aja sih sebetulnya. Intinya itu. Pada saat itu kamu melaporkan perzinahan itu juga karena masih emosi? Masih emosi. Tapi ya akan berusaha dialog ya sama-sama cabut gitu ya? Makin kesini debatnya itu tuh nggak putus-putus. Baik debat, ujung-ujungnya masalah laporan lagi, masalah laporan. Debat terus, capek. Capek ya, tapi nggak ada ancaman-ancaman ke kamu selain itu tadi, gugatan? Ancaman tuh lebih kayak masalah di Polda Metro lah. Di Polda Metro itu kan sudah naik penyidik nih, udah panggilan ketiga lagi. Dan hari Jumat nanti aku datang ke Polda Metro. Sementara kasus kamu yang di Jambi? Dinar juga sudah dipanggil. Itu udah sampai tahap apa? Penyelidikan juga. Tapi kooperatif lah, harus datang. Hadapin ya kan. Dia udah datang belum? Yang di Jambi udah datang sekali sih. Sekali ya. Gimana kamu sekarang yang kamu rasakan ya? Jujur. Sekarang sih lebih memikirkan masa depan lah ya. Gimana caranya si pihak mantan ada masa depan, Dinar punya masa depan, aku pun dan anak-anak punya masa depan. Sedih sih sedih ya, 13 tahun berumah tangga sedih. Cuman kembali lagi, sudah takdir.
Ini kan kamu 13 tahun dan kalau dari cerita-cerita kamu ya itu adalah 13 tahun yang juga banyak cobaannya. Banyak banget cobaan. Apa yang kemudian yang kali ini membuat kamu udah nyerah? Yang kali ini yang membuat aku tuh nggak bisa maafin lagi. Kenapa? Karena ada pengakuan menikah itu. Pengakuan ya, pengakuan itu. dari mantan. Yang Ya. lain sebelum-sebelumnya nggak ada pengakuan menikah? Enggak. Yang selain-lainnya juga setiap ketahuan misalnya dia main perempuan itu WA-nya minta maaf dan lain sebagainya. Dan aku tuh sangat ngerti ya kalau laki-laki tuh nggak bisa, satu perempuan tuh aku ngerti, apalagi dia pengusaha. Sudah berusaha mengerti, tapi kali ini tuh nggak bisa dingertiin karena ada something gitu. Buat kamu kalau dia menikah lagi itu beda urusannya? Itu tuh membutuhkan effort ya, ketemu orang tuanya. Maksud aku tuh dia tuh sudah membagi pengorbanan tuh luar biasa loh bagi aku. Berarti dia benar-benar menginginkan perempuan itu. Ya udah, kita sebagai perempuan menurut aku punya harga diri lah ya. Waktu itu nggak bisa dibagi, harus 100% istri gitu. Betul. Ya udah, aku ikhlasin. Aku emang dari awal nggak pernah kasih pilihan sama suami. Jadi kalau dia menikah lagi udah selesai? Kalau dia tinggalin dia, pilih aku, enggak. Jadi aku bilang karena kamu sudah menikah, kita selesai. Cuman dalam arti kata kenapa waktu itu aku masih emosi, aku bilang sama mantan suami, bisa nggak pelakor minta maaf? Karena di sini aku benar-benar hancur, apalagi sampai berat badan kan 10 kilo. Aku kurus banget loh, 10 kilo. Benar-benar waktu di bulan 9 itu aku terpuruk. Aku menunggu kata maaf, cuman kata maaf kok. Selesai dia minta maaf, aku melanjutkan hidupku. Kenapa penting sekali kata maaf itu? Penting banget, karena yang dihancurkan ini bukan rumah Barbie ya, rumah tangga. Aku tuh membangun rumah tangga itu bisa seperti ini tuh dari masalah ekonomi, keluarga, semuanya sudah terlewatkan. Dari perselingkuhan berkali-kali itu udah aku lewatin. Jadi dengan sekarang posisi suami aku, mungkin aku bilang berada di puncak kesuksesan, aku harus kehilangan dia. Aku harus relain, tapi setidaknya si perempuan itu minta maaf lah. Karena dia tuh hadir benar-benar dari bulan 5 atau 6 itu sudah hadir. Cuman memang aku nggak bisa dapat bukti. Itu sebenarnya intinya, makanya kemarin masih saja di pergulatan sebenarnya kamu kan udah tahu atau aku nggak tahu gitu kan. Iya. Karena kalau dia sudah tahu berarti itu secara logika dia harus minta maaf karena Iya. dia menjalin hubungan pada saat dia sudah tahu kamu atau si mantan kamu itu sudah beristri gitu. Iya, Tapi seandainya pun dia masih ngeyel nggak mau minta maaf, apakah itu mengganggu usahamu atau energimu untuk udah lupain aja? Walaupun dia gak mau minta maaf, sekarang aku tetap aku kan udah minta maaf, udah nurunin egoku. Nggak apa-apa nggak minta maaf, cuman selesain lah laporan ini, semua ini selesain. Legowo ya kak. Masih ada cinta sebetulnya? Sama mantan. Ya. Kalau kemarin-kemarin masih, sekarang enggak. Kan udah ketok palu. Oh, udah beda ya rasanya? Iya, udah beda. Sekarang anak-anak gimana? alhamdulillah hak asuh anak udah dapat. Anak-anak sama aku. Anak-anak sih lebih ke untuk menjelasnya lebih natural aja ya. Kalau papa nggak pulang, papa kerja. Tapi biasanya emang jarang pulang? Pulang terus sih. Paling berangkat cuman 10 hari paling lama. Kamu ada kemudian aja mengajukan lagi untuk gugatan Gonogini? Iya pasti. Setelah ini pulang ke Jambi mau gugat harta Gonogini. Kenapa nggak sekalian langsung kemarin diajukan? Nggak bisa. Jadi nggak bisa. harus perceraian dulu, hak asuh baru harta Gonogini nyusul. Gonogini. Dari mantan sendiri ada apa itikat baik apa? Kalau mantan sih bebas mau ngajukan apa aja. Dikabulin nggak? Bebas, Nah, ngajuin itu sih nggak bebas. tahu. Hak asuh anak sudah dikabulin, biaya anak per bulan udah dikabulin. Oh gitu. Tinggal harta Gonogini aja. Ini kan katanya kamu sempat juga cerita curhat bahwa apa namanya ditarik fasilitasnya itu ada apa sebetulnya pada saat itu? Iya, karena mantan suami itu nggak boleh aku ke dunia malam. Satu, saat dia tahu aku ke dunia malam, dia tuh selalu, oh kamu udah hebat ya, udah, maksudnya dalam 13 tahun tuh kan aku nggak pernah ke dunia malam tuh. Karena dia ketemu si istrinya di dunia malam, jadi aku tuh merasa
penasaran dong apa di sini gitu. Istrinya siapa maksudnya? Mantan istrinya istrinya sekarang. Oh, istrinya sekarang. Oke. Jadi kamu penasaran seperti apa sih? Seperti apa sih dunia seperti itu sampai suami aku nggak pulang. Tapi pas ke sana tuh emang nggak nemu kebahagiaan sih kalau menurut aku. Bukan dunia aku. Ya, jadi bingung kan. Kita di sana tuh lihat kiri kanan mau ngapain gitu. Jadi sekarang kondisimu udah putusan buat kamu itu udah sedikit lebih enteng, tinggal masalah kasus hukum ini. Kamu Iya, berharap? tinggal kasus hukum ini aja. Saya sih berharap pihak kepolisian seadil-adilnya lah. Saya itu memposting video itu karena merasa ada tantangan gitu ya? ada tantangan satu, dua aja juga saya tidak pernah menyebut nama si mbaknya atau memperlihat mukanya secara langsung. Dan saat saya memposting itu saya tidak pernah bilang kalau itu video PCS ya, PCX apa tuh? Iya itu. Saya kan nggak ngerti ya video apa itu PCS itu nggak ngerti. Yang saya bilang itu video tidak wajar karena di sana ada suami saya. Oh. Itu aja sih. Kalau tidak ada suami saya nggak peduli. Ini ada tulisan juga kamu bilang, ada artikel ya, kamu sudah memaafkan tapi trauma. Ya buat kamu trauma. Yang buat trauma tuh aku sekarang lebih mikir nih, lelaki mana harus dipercayain gitu. Iya. Mantan suami aku itu kalau di rumah baik banget, sholat. Dan circle pertemanannya tuh berteman sama Pak Haji, apa Haji ini, Haji itu. Dan menurut aku dia tuh udah di jalan yang benar lah. Tapi ternyata ya di belakang masih suka ke dunia malam. Dan aku benar-benar nggak tahu kalau suami aku seperti itu. Ke depan rencana kamu apa? Ke depan rencana mau usaha. Mau usaha? Aku mau buka butik rencana di Jambi. Ada yang bilang kamu katanya sudah punya calon pasangan lagi. Oh, kalau calon belum ada. Belum ada? Nggak semudah itu Kak, anak 2 pun. Kecuali aku nggak punya anak mungkin. Kalau DM-an sama cowok mungkin kasih semangat atau support ada banyak. Tapi kalau langsung enggak. Kalau sekarang di posisi sekarang kamu udah resmi pisah begitu ya. Terus mungkin nantinya akan melihat bahwa ya udah akhirnya si mantan kamu dan Dinar gitu ya udah akhirnya emang beneran nikah terus ya udah gitu dan akan pamer di sosial media. Iya, enggak masalah. Karena sudah bukan suami. Iya, apalagi aku kan punya anak nih 2 nih. Otomatis suami dan anak tuh kan nggak mungkin nggak berhubungan. Jadi maksud aku sama si mbaknya komunikasi baik sama aku. Nanti suatu saat kan kalian pasti ketemu anak aku. Aku juga merelakan anak aku jalan sama mereka, aku ikhlas kok. Apa yang membuat kamu jadi lebih tenang sih sekarang? Takdir itu nggak bisa dirubah. Jadi aku pun mau nangis, mau stres, mau apa tuh kan nggak bisa merubah semuanya. Tetap Jadi seperti iya. itu. Jadi aku pikir selain aku berdamai dengan mereka, tidak ada pilihan lain. Masa aku harus hidup dalam kebencian? Benci itu sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Dendam itu nggak boleh. Baik. Iya. Ayo nanti kita ngobrol lagi ya. Kita mau, kalau sekarang kita mau wawancara. Ini artis senior Marini Suryo Sumarno. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marini Suryo Sumarno, aktris dan penyanyi kelahiran 1947 ini mengawali karirnya dengan bergabung dalam grup band The Steps pada 1970-an hingga pernah manggung di benua Asia, yakni Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, dan Hong Kong. Perempuan yang hobi menonton drama Korea ini debut bermain film berjudul Cinta pada 1975 dan mendapat penghargaan Best Actress di Asia Pacific Film Festival hingga membintangi film Anna Maria dan masuk nominasi Piala Citra sebagai artis terbaik pada 1979. Perempuan yang pernah 4 kali gagal menikah ini dikaruniai anak bernama Rama, Selomita, Ruben, dan anak sambungnya Lukman Sardi yang juga terjun menjadi artis kerap memposting kebersamaannya di Instagram. Perempuan berusia 76 tahun ini mengaku masih terlihat bugar dan aktif syuting lantaran meminum jamu setiap hari mulai dari sirih merah, sirih hijau, air ketumbar, air pare, kunyit asam hingga sudah tidak makan nasi putih tapi nasi merah. Seperti apa perjalanan karir Marini selama lebih dari 50 tahun di dunia hiburan? Dan benarkah Marini kerap menonton konser musik Korea? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.